merasakan saat-saat dulu di-lead sama orang killer banget. Kalau lo nggak work hard hustle, then you're not doing a good thing gitu. Iya. Di dunia patriarki ini, perempuan masih seringkali harus dihadapkan dengan pilihan gitu. Kalian yang nonton ini pada tahu nggak sih adanya kebijakan cuti haid 1-2 hari dari perusahaan? Perlu diakui kalau cuti haid ini seringkali ada dan tiada. Bahkan ada yang nggak tahu haknya untuk ambil cuti haid selama menstruasi. Tapi untungnya banyak karyawan yang masih dipertemukan dengan leader-leader perempuan yang aware tentang cuti ini. Aku, Rika Indoktoviani, selaku CMO dari Female Daily Network, kita tuh juga punya loh inisiatif tentang kebijakan menstruasi untuk karyawan kita. Mbak Syarifah Hardani, Deputy Executive Director of Program dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, dan Viriana Diva Syahputri, CEO dari Lashboss, juga beberapa di antaranya. Halo Mbak Vira. Halo Diva. Hari ini kita tuh sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol tentang pengalaman bekerja dengan berbagai generasi. Nah, sekarang ini aku mewakili generasi milenial, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Nah, di sini ada Mbak Vira juga mewakili generasi X. Yes. Dan Diva juga mewakili generasi Z, gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya bisa diceritain dikit pengalaman kerjanya, sekarang sibuk apa, terus bergerak di bidang apa. Mungkin dari Mbak Vira dulu. Oke, terima kasih Rika. Halo semuanya, saya Syafira Hardani. Sehari-hari sebagai Deputy Executive Director di Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. Jadi IBCW kami menyebutnya itu adalah sebuah koalisi bisnis yang dia membership based company. Jadi sekarang up to date itu ada 37 perusahaan anggota. Dan main bisnisnya, core-nya adalah untuk promoting workplace gender equality. Jadi Mbak Vira jadi konsultannya perusahaan-perusahaan ini ya? Kurang lebih seperti Keren itu. Banget, keren. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau dari Diva bisa diceritain? Oke, halo Mbak semua, aku Diva di sini dari Lashboss. Jadi Lashboss adalah beauty company yang fokus di pertumbuhan bulu mata sama alis gitu. Jadi serum penumbuh bulu mata, serum penumbuh alis gitu. Dan currently kita sekarang nomor 1 serum bulu mata dan alis di seluruh e-commerce di Indonesia. Wow, oke. Aku pengguna setianya lah. Kasih. Dan aku selalu beli kalau JXB aku selalu borong karena sampai kayak aku tuh kalau nggak pakai malam-malam tuh kayak berasa dosa karena bulu mataku tuh kayak udah Ya mantap ampun, banget. makasih ya Mbak. Jadi kita BEP karena kamu. Oh, thank you sama Cupli. Lashboss makin bersinar ya ke depannya dan mudah-mudahan tetap ada di Jakarta X Beauty. Ya iklan dikit. Amin. Oke, jadi sebenarnya aku hari ini tuh pengen ngobrol lebih santai aja sih karena kan kita datang dari kalangan generasi yang berbeda gitu ya. Nah, aku sendiri mungkin aku bisa cerita kalau di Female Daily Network aku tuh memimpin divisi marketing yang sebenarnya mostly tuh Gen Z gitu. Kayak Diva umurnya muda-muda banget. Cuman aku juga emang punya pengalaman kerja yang bos aku tuh dulu datangnya dari generasi X gitu. Jadi memang aku punya berbagai layer of experience lah. Nah, di sini tuh kita pengen membahas mungkin pertama kita masuk ke challenge-nya dulu kali ya. Kalau aku sendiri jujur di Female Daily karena kita punya tim yang banyak banget yang muda, aspirasinya banyak banget. Beberapa tahun lalu tuh kayaknya lumayan beda. Walaupun aku bisa bilang aku orang yang ambisius, tapi aku kalau ngeliat kayak tim-tim aku yang Gen Z, mereka tuh jauh lebih punya kayak keinginan untuk bikin impact gitu. Karena mungkin kayak dengan perkembangan industri dan kayak startup atau kayak teknologi dan company yang ada sekarang, orang-orang tuh banyak yang bilang gue tuh pengen kasih impact ke society. Nah, mungkin kalau dari sisi aku challenge pertamanya karena mereka aware mereka mau bikin sesuatu yang besar, kita tuh juga harus kasih challenge yang banyak buat mereka. Harus kasih proporsi kerjaan yang bisa menjawab apa yang mereka butuh, itu salah satunya. Dan yang kedua juga kita sebagai leader tuh juga harus tahu mereka tuh mau ke arah yang mana. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin soal profesi di marketing sendiri kan kita banyak banget nih, ada digital marketing, ada event, ada social media, banyak banget yang harus kita cater dari tim aku yang berisikan 35 orang ini. Nah, mungkin challenge yang pertama yang aku punya tuh itu. Dan kalau ngomongin soal kayak profiling di tim aku, dari 35 orang cuma 3 yang pria. Jadi sisanya itu wanita semua, perempuan semua gitu. Jadi mayoritas ya 9% lah berarti ya yang laki-laki.
Dan di Female Daily sendiri tuh aku baru cek datanya tadi, sekitar 66% itu semuanya perempuan. Jadi mayoritas perempuan. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke topik yang selanjutnya, nah Mbak Vira kan promoting gender workplace equality, which is kalau di Female Daily sebenarnya mayoritas perempuan. Nah, mungkin aku pengen tanya nih, challenge apa sih Mbak di perusahaan kamu sekarang gitu, kalau bisa diceritakan? Kalau di internal perusahaan sih, di internal IBCW sendiri, challenge-nya adalah komposisi representasi laki-laki dan perempuannya sangat tidak berimbang. Padahal ketika kita bicara gender equality, itu kami selalu bilang not more than 60, not less than 40. Jadi kalau itu sudah exceed 70-30 bahkan 90-20 itu berarti sudah tidak equal gitu. Jadi belum tentu ketika kantor gue udah perempuan semua nih gitu, ada kata-kata udah oke, harus dicek dulu nih gitu, komposisinya seperti apa gitu. Nah sayangnya lagi kemudian akan ada kayak semacam pembelaan gitu ya, pembelaan bahwa kita kan jenis usahanya memang untuk perempuan gitu. Oke. Karena nanti akan ada pembenaran-pembenaran lain, kayak misalnya kalau di tambang kita kan laki semua, emang perempuan ngapain masuk sini gitu. Nah let's talk about it nanti ya gitu. Jadi challenge-nya itu ada di ketika bicara gender equality di tempat kerja, kita harus bicara tentang bagaimana memastikan akses baik laki-laki maupun perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan punya partisipasi yang sama, kesempatan yang sama gitu, regardless jenis pekerjaannya. Karena kita tahu namanya gender itu beda dari jenis kelamin ya teman-teman. Gender adalah peran-peran sosial yang dilekatkan oleh sosial. Perempuan tuh teliti, Stereotyping ya. stereotyping. Jadi nggak bisa nih kerja keras misalnya kayak di tambang gitu. Terus pertanyaannya yang laki-laki juga ditambang berat loh, sama aja sebetulnya. Cuma karena perempuan tidak pernah ada representasi di male what we call male dominated industry, nggak ada representasinya, jadi kita nggak tahu bahwa perempuan sebetulnya bisa kok ngelakuin itu. Bahkan juga di dunia beauty kan, karena sudah terlalu lama dunia beauty itu miliknya perempuan gitu ya. Stereotipnya ini milik perempuan, jadi kayak representasi laki-laki pun di situ jadi kan. Padahal kita sekarang bicara inklusivitas lebih beragam kan ya produknya. Kalau misalnya lebih banyak representasi dari kelompok-kelompok beragam gitu. Nah itu juga yang kami rasakan challenge-nya ke member-member kami. Jadi member-membernya IBC kan beragam juga sektornya. Sektor yang yaitu tadi extractive industry, gas gitu, ada banking, ada manufacture. Jadi masalahnya betul-betul beragam. Yang satu kebanyakan talent perempuan gitu, yang satu laki-laki semua. Tapi ketika dilihat hampir ada kesamaan, walaupun talentnya banyak perempuan, tapi ketika kita melihat posisi leader itu masih sangat sedikit perempuan. Bahkan kita udah banyak kok staff perempuannya gitu. Tapi ketika kita lihat lagi datanya, ayo kita lihat nih. Kebanyakan di entry level atau di middle management sudah berhenti di situ. Leadership positionnya makin kecil lagi ya, chance-nya buat perempuan. Kita 2021 ada sensus bersama IDX untuk melihat executive leadership komposisinya dari top 200 IDX. Tebak kayak shock nih, CEO perempuannya ada berapa dari top 200? Coba nanti yang benar kalau saya kasih permen. Kalau aku tebaknya 3% jahat nggak sih? Nggak sampai, atau more than that. 8 orang. 8 dari 200 berarti berapa persen tuh? Berapa persen? Ya, itu gitu 3% ya. Iya. Gitu deh. Jadi sih. Oke. Let's move on ke Diva dulu. Aku pengen nanya nih di Lashboss sendiri nih, kalau ngomongin profiling dari timnya gitu. Selain challenge-nya mungkin bisa diceritain kayak gimana sih sekarang kalau di Lashboss?
Kalau di Lush Boss sekarang kita ada 15 orang. 3 orangnya laki-laki, sisanya perempuan gitu. Jadi more than 80% ya. Bener sih ada stereotype juga yang aku milikin gitu dari diri aku sendiri. Oh kayaknya kalau perempuan lebih teliti atau apa gitu. Tapi tadi ada beberapa poin juga yang aku setuju, kayak misalnya having a male in kalau aku balik woman dominated industry gitu, ada bagusnya juga loh. Kayak produk kita itu kan produk yang bisa dibilang baru ya Mbak di pasar gitu. Even sunscreen aja tuh baru banget tahun ini boomingnya gitu. Apalagi serum bulu mata, siapa yang pakai gitu kan serum bulu mata. Jadi punya perspektif mereka buat ngejelasin suatu produk, gimana caranya produk yang sekompleks ini tuh bisa di-understand, dimengerti sama semua generasi, sama perempuan, laki-laki itu tuh ngebantu banget sih. Jadi kayak Kan bisa dipakai kan? bener, Gak masalah gitu bener, sebenarnya bahkan dipakai banyak sama juga yang pakai buat cowok-cowok. kumis gitu. Oh iya. Aku juga kaget sih sebenarnya. Berarti cara kerjanya memang menumbuhkan rambut ya. Betul. Sebetulnya. Nah, kita kan sekarang di sini tuh podcastnya segmennya tuh katanya tabu gitu. Jadi kita mau ngomongin lebih spesifik ke hot atas pekerja perempuan dalam mengambil cuti haid atau menstruasi gitu ya. Nah, kalau dari sisi female daily sendiri, kita tuh implementasinya yang sekarang yang kita punya, karyawan tuh bisa ambil 1-2 hari setiap bulan, tergantung nanti leadernya bisa approve atau enggak. Tapi kita sudah mengimplementasikan itu di sini gitu. Nah, mungkin aku pengen belajar dari Mbak Vira. Kalau dari berbagai korporasi yang kerja bareng sama Mbak Vira nih, sebenarnya kebijakan yang sangat pro perempuan tuh yang sudah lumrah yang dipertimbangkan di suatu perusahaan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Bagaimana keadaan di luar sana? Karena kalau ngomongin female daily ya we're dominated by women. Obviously kalau ngomongin alurnya sudah sewajarnya seperti itu. Kan tadi juga kan kita ngomongin keywordnya gender equality. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Vika sendiri gimana? Jadi kita bicara masalah cuti haid misalnya ya. Cuti haid itu kita kalau di konteks perusahaan itu hak karyawan perempuan yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Betul. Undang-undang pemerintah ya ini. Undang-undang nomor 13 tahun 2003. 2003. Undang-undang Ketenagakerjaan, dan itu ada di pasal 81 ayat 1. Kenapa gue hafal? Maaf, saya lawyer juga soalnya Bu. Jadi keren banget. Anyway, tapi secara undang-undang ini sambil aku bacain kali ya biar orang pada silakan. tahu. Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa masih banyak yang tidak mau mengimplementasikan itu? Kenapa kemudian harus mempertanyakan? Ini ngomongin tabu tadi ya. Kenapa kemudian kita kenapa sih ini jadi masalah gitu? Padahal sudah diatur oleh undang-undang. Oke, kembali ke gender equality. Kita sudah terlalu lama berada di dunia yang hanya mengamini standar tunggal kemanusiaan. Contohnya nih, dunia patriarki gitu ya. Jadi standar kemanusiaan kita itu sudah terlalu lama pakai standar laki-laki yang secara ketubuhan spek dalamnya juga beda sama perempuan. Kita jangan lupa secara biologis laki-laki perempuan. Laki-laki dengan semua alat reproduksi dan fungsi reproduksinya kita tahu, perempuan dengan semua alat reproduksi dan fungsi reproduksinya itu berbeda. Tapi karena ada budaya patriarki ini, maka kemudian perempuan seringkali dinomorduakan, subordinat. Jadi yang dimunculkan hanya sosok laki-laki yang tidak haid. Jadi seluruh standar-standar itu standarnya laki-laki. Sehingga ketika ada makhluk lain nih yang haid, apaan sih lu haid? Masa sih sakit? Nyebelin banget. Kami di IBCD mencoba untuk sedikit demi sedikit kasih paham gitu. Kasih paham. Laki-laki dan perempuan memang berbeda, tapi tidak untuk dibedakan. Kalau itu sudah diamini oleh seluruh leaders, dikenali gitu ya, they acknowledge our difference,
bahwa perempuan punya fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda, maka tidak harusnya sih ya, ideally tidak akan ada lagi tuh kayak mempertanyakan, lu beneran haid? Emang sakit? Nah. Kenapa sih harus butuh istirahat? Yang bikin aku lumayan tersenggol gitu hatinya pas kita ngomongin ini, aku lumayan mikir gitu, ini impactnya tuh oke, kita dikasih cuti haid, oke kita dikasih maternity leave, kita dikasih semua benefit itu kalau dibandingkan dengan pria-pria yang nggak dapat benefit itu, tapi itu juga kadang-kadang jadi double edged sword juga. Kita sebagai kayak perempuan tuh ngerasa chance kita untuk dapat pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang sama atau opportunity untuk let's say naik level, tadi kan bilang ya 8 dari 200 ya yang di women leadership. Kalau kita punya banyak banget waktu yang kayak terpotong, kadang-kadang tuh banyak sih kalau di pengalaman aku tuh yang kita mikir lebih dalam, duh gue tuh kalau jadi cewek susah ya, gue kalau mau dipromot, kalau tahun depan gue mau hamil dan melahirkan udah 3 bulan tuh waktu gue hilang. Ada hal kayak gitu sih Mbak yang kayak kita banyak bahas, tapi mungkin orang-orang tuh nggak ngomongin sejauh itu, kayak opportunity yang akhirnya bisa didatangkan ke perempuan menjadi berbeda dengan fakta-fakta ini. Nah kalau dari Mbak Vira sendiri nih dengan kompleksitas ini gimana tuh? Iya, jadi yang harus kita dekonstruksi, kita dekonstruk itu adalah pemikiran bahwa standar tunggal itu tadi. Itu sih highlightnya. Bahwa perempuan secara kemampuan itu sama. Dan di sinilah kemudian kita lihat komitmen dari perusahaan. Komitmen perusahaan, apakah kan kalau perusahaan-perusahaan kami mengamini DEI, diversity, equity, and inclusivity. Oke, apa? Contoh realnya apa gitu? Kalau dari beberapa membernya ABCW sih itu dimungkinkan sekali. Flexible working arrangement, kemudian bahwa nilai-nilai di dalam perusahaan adalah integrity gitu ya, integrity, the system are in place, kemudian mau cuti haid, mau cuti melahirkan, ya aturan tentang flexible working arrangement itu nggak masalah, produktivitas tetap terjaga, bahkan di beberapa perusahaan yang sudah menerapkan itu produktivitasnya tinggi sekali dan retention rate-nya itu tinggi. Karena kalau perusahaan bentar-bentar cabut, resign, investasinya mahal banget kan. Benar, rehiring is very expensive rather than retaining. Betul. Ngelatih lagi, ngajarin lagi, rekrut lagi, wawancara lagi, nggak cuma probation lagi, nggak cuma uang ya, tapi waktu juga itu ya. Jadi memang yang harus dipahami adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan dengan perbedaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Maka kebutuhan itulah yang harus diakomodir. Dan harus disadari itu tadi dikonstruk bahwa hanya ada standar tunggal kemanusiaan itu harus mulai diandu bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Dan kayaknya aku pengen menekankan konsep yang Mbak Vira baru omongin tuh harusnya diamini dan dilakukan oleh seluruh pemimpin perusahaan. Betul. Bukan cuma PR campaign ya. Betul. Jangan cuma branding doang gitu ya. Oke, aku beralih ke Diva dulu nih karena sebagai seorang CEO nih mungkin bisa diceritain jadi orang nomor 1 di perusahaan gitu, kebijakan apa sih yang udah ada dilakukan di Lush Boss, terus mungkin juga dengan kayak obrolan tadi yang kita punya, apakah kamu punya tanggapan atau kayak ada hal yang kayak mengusik kamu gitu, apalagi kita kan perempuan nih, sama-sama perempuan. Nah, Kak, jadi sebenarnya aku happy banget ada di sini ya, karena tadi tuh beberapa obrolan-obrolan yang aku sendiri udah percayai, tapi beberapa pengalaman-pengalaman itu aku nggak pernah alamin gitu. Jadi mungkin kalau background aku kan 4 tahun bangun Lush Boss ya. Sebelumnya tuh aku nggak pernah kerja di corporate dan nggak pernah intern juga gitu. Jadi lulus kuliah tanpa intern langsung masuk bikin bisnis gitu. Full entrepreneur. Iya, dan selalu sendiri gitu. Jadi nggak ada yang ngelarang ini, nggak ada yang ngelarang itu, nggak ada yang ngasih tahu kebijakan harusnya ini itu gitu.
Tapi dari background rumah sendiri tuh udah ngebangun aku jadi kayak gak patriarki lah intinya gitu ya. Jadi tapi tuh kayak obrolan-obrolan kayak tadi, kayak perusahaan tuh lebih prefer laki-laki gitu. Ternyata woman CEO tuh kecil banget. Itu something that I only read on the internet. Tapi sebenarnya nggak tahu itu tuh bener nggak sih gitu. Apalagi kayak aku ada di industri yang semuanya tuh perempuan gitu. Jadi ngerasa ya emang leadernya rata-rata perempuan gitu. So it's very interesting. Terus aku sendiri juga karena tadi nggak corporate job, sedikit banget network ke corporate. Jadi dari aku sendiri tuh dapat insight-insight kayak gini tuh mostly dari tim gitu. Jadi tim yang buat kebijakan-kebijakan yang aku ambil banyak tim yang ngasih tahu gitu. Karena kita seumuran, mereka lebih terbuka buat ngomong, Kak dulu bos gue gini gitu, gak bolehin ini. Kalau di sini bisa nggak kayak gini gitu. Terus bahkan kayak yang update aku soal kebijakan cuti haid gitu itu tuh HR aku gitu yang ngasih tahu. Misalnya kalau kita lagi bikin SOP dia biasanya kayak Kak ini nggak manusiawi mending lo ganti deh. Harusnya tuh kayak gini di peraturan tuh udah kayak gini. Bahkan even sampai rekrutmen proses yang mostly Gen Z mereka tuh lebih update sama kebijakan gitu. Jadi banyak banget yang kayak kasih tahu aku balik harusnya nggak kayak gini gitu. Dan dari situ really good HR team tuh. iya, she's really good gitu. Dia kayak yang benar-benar ngejembatanin. Jadi nggak yang kayak cuma aku doang atau ke mereka doang. So tadi ada yang menarik juga kayak soal perspektif karena walaupun kita ada 3 laki-laki gitu. Aku ngerasa laki-lakinya tuh mandang tim lead yang lain dan tim member yang lain tuh sama. Karena dari leadernya sendiri tuh ngeliatnya kita sama gitu. Jadi kayak as long as aku nggak yang kayak ngeliatin kalau misalnya oh dia ngapain cuti mulu tiap hari gitu. If I do that, my team will follow gitu kan. Pasti ngeliatnya kayak oh berarti cuti haid tuh ngurangin productivity company gitu. Tapi if I don't dan kayak aku taruh diri aku di sepatu mereka gitu ngeliatin kalau misalnya oh ya udah namanya juga sakit gitu, ngasih lihat pemahamannya ke leader laki-laki juga itu yang membangun culture kalau laki-laki itu juga bisa ngerti gitu kalau misalnya emang haid sakit gitu. Ini yang profile yang laki-laki di perusahaan kamu tuh Gen Z juga. Gen Z juga. Nah, ini menurut aku ada sesuatu yang menarik di perbandingan generasi kita dan Gen Z. Betul. Gen Z itu lebih woke sih menurut aku. Karena kalau di angkatan aku tuh kayak mungkin udah mulai transisi lebih ke woke, tapi Gen Z tuh woke banget. Karena yang aku lihat tim-tim aku yang Gen Z cowok-cowok, mereka tuh sama sekali sih kayaknya nggak ada yang kayak nggak ada judgement deh. Kalau misalnya Bener. kita lagi hate atau lagi mau cuti atau sakit atau ngurusin anak, even yang tim aku yang udah punya anak, kayak mereka tuh nggak punya judgement yang sama. Mungkin aku pengen balik lagi nih ke Mbak Vira yang sering ketemu sama bos-bos atau buat aku sih bos-bosnya zaman dulu yang Gen X itu kayak gimana tuh dulu Mbak? Gimana? Experience-nya? Di generasi yang kalau sekarang kan masih ketemu baby boomers malah ya. Yes. Itu lebih atasnya lagi gitu. Terus kemudian Gen X. Ini challenging karena kita tahu angkatan Gen X ini doktrinnya itu masih dari baby boomers gitu ya. Jadi untuk mengubah perspektif, pandangan mereka tentang ketubuhan perempuan, kemudian tentang tentang stereotype, how to undo all the stereotypes itu masih sangat challenging zaman dulu ya. Betul. Jadi kita harus tahu masuknya lewat mana, yaitu ini udah ada undang-undangnya loh gitu. Jadi itu akan lebih karena akan lebih masuk karena di generasi ini mereka masih sangat tertib peraturan gitu kayak oke, kalau di regulasinya memang sudah harus ada ketentuan ABCD, kita harus ikutin gitu. Nah, nanti untuk menyadarkan filosofinya apa sih gitu yang kayak sekarang tuh itu pelan-pelan. Pelan-pelan banget. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang lumayan besar gitu ya, besar as in memang ribuan gitu, giant corporation gitu lah ya, multinational companies yang begitu-begitu sistemnya sudah oke, tapi sistem in place sama perspektif individual beda ya. Tapi paling tidak frame
pagernya di perusahaan itu udah ada. Sudah dibuat ya. Sudah ada gitu. Jadi safeguardnya udah ada nih gitu. Kalau misalnya akan ada pelanggaran, ya merujuk pada gitu, Yes. merujuk pada aturan yang sudah ada. Nah, kalau di IBCW sendiri kita driven by data ya untuk ngomong ke perusahaan Ya. anggota. Jadi kalau di IBCW itu kita punya once ada perusahaan yang jadi membernya IBCW harus di-assess dulu. Oke. Jadi kayak medical check up, gender Audit gitu equal, ya kesehatannya di perusahaan ini seperti apa gitu. Jadi harus wajib di-assess dulu supaya kita punya data. Ada 10 fokus area di dalam assessment itu. Begitu sudah selesai kita tarik datanya baru bisa ngomong tuh ke manajemen atau ke C-level, C-suite level. Yes. Nih ya hasil assessment, Check up-nya. hasil check up-nya nih penyakitnya sebelah sini ternyata gitu. Tulangnya keropos. Harus vitamin apa gitu. Terus kayak nih ototnya kurang kuat nih sebelah sini gitu. Jadi kita berdasarkan data. Karena itu biasanya akan lebih saudara. Oke. Misalkan Nyambung dari situ kan kalau ngomongin perjalanan karir aku dulu di-lead sama Gen X gitu yang punya cara kerja yang sangat berbeda gitu. Background aku mostly working in technology companies, jadi kayak ride hailing, commerce. Jadi lumayan punya leadership. Leaders aku tuh datang dari banyak background, terutama dari let's say dari luar negeri lah ya. Gitu. Jadi mereka tuh udah lebih paham apa yang harus dilakukan untuk menuju not saying particularly about gender equality but inclusivity lah di workplace. Nah, salah satunya adalah penerapan sistem objective and key responsibility atau OKR. Zaman dulu kita ngomongin KPI. Nah, aku sendiri tuh ngerasa perbedaannya, aku kan di masa-masa transisi yang orang zaman dulu tuh pas aku zaman pertama kali kerja, aku tuh kalau nggak pakai high heels saja bisa diomelin bos aku. Yang kayak levelnya kayak gitu banget sih mbak, yang kayak bener-bener yang pun Div yang bener kayak trivial banget deh, trivial banget gitu. Itu aku zaman awal kerja. Jadi aku merasakan saat-saat dulu di-lead sama orang killer banget, terus kayak trivial matters banget, banyak yang dibahas dan nggak merujuk ke benar-benar literally pekerjaan. Nah, setelah aku move away from those experiences and joining this technology company yang menganut banyak framework yang diambil dari luar negeri, contohnya OKR, aku tuh mengimplementasikan salah satunya ini di Female Lily. Gak cuma aku sih, mungkin seluruh divisi juga. Nah, OKR ini tuh sangat berkaitan dengan trust. Nah, mungkin tadi kan Mbak Fira bilang kalau zaman dulu mungkin banyak orang yang abuse cutinya atau abuse izinnya karena they don't have that kind of like trust with the boss. Dan juga tracking metodenya untuk nge-monitor pekerjaannya itu tidak secanggih sekarang. Nah, kalau di Female Lily sendiri, di tim aku, ini ada cerita menarik. Aku tuh pernah agak-agak viral gara-gara aku datang ke podcast, terus aku bilang, ada salah satu kalimatnya, kalau tim aku ada yang patah hati boleh cuti. Ya boleh, silakan ambil cuti annualnya, bukan cuti yang kayak oke gue izin gue patah hati, enggak. Cuman I would understand the reason behind that gitu. Karena kalau misalnya lo patah hati, lo sedih, lo nggak bisa kerja, nggak maksimal, ya silakan ambil take a day off gitu. Nah, hubungannya sama OKR, kenapa aku bisa berani banget ngomong kayak gitu dan menerapkan itu ke tim aku, karena we have the trust needed yang udah dibuild antara leader dan tim. Nah, trustnya dapat dari mana? Dari semua OKR yang kita set bareng, tiap quarter kita punya kayak list of items that we need to achieve together, and then there are two components yang penting banget. Satu dari sisi numbers, how to drive the numbers, and also dari interpersonal skill-nya dia, how they can develop as a person and as a professional. Nah, kita punya dokumen yang I'm super anal about documentation, jadi I have everything written in like sheets, in like reports, and everything. Jadi aku ngerasa kayak kalau ngomongin cuti, izin, ataupun cuti haid, it's not even a problem for me. Kayak aku tuh gak ngerasa kayak itu sesuatu yang sebagai leader, aduh gue harus hati-hati deh nih ngasih cuti sama orang ini enggak. Karena kayak at the end of the day, we're talking about the result and the process that is being monitored very closely. Nah, itu mungkin pengalaman aku di Female Lily, mungkin kayak total 15 tahun aku berkarir, setengahnya aku melakukan itu dengan tim aku, karena mungkin setengahnya aku sudah menjadi leader gitu. Nah, mungkin dari pengalaman ini, aku pengen tahu nih dari Diva,
gimana caranya kamu bisa kasih cuti haid tanpa kamu ngerasa kayak aduh gue nggak percaya sama tim gue. Oke. Nah, sebenarnya aku ada cerita menarik juga. There used to be 3 leaders di Yes. Lashboss gitu. Kayaknya 2-nya itu dari millennials. Tapi mereka sebelumnya itu bekerja di company FMCG yang mungkin culture-nya tuh kayak kalau lo nggak work hard hustle, then you're not doing a good thing gitu. Iya. Nggak lembur tuh nggak benar. Iya, nggak lembur tuh nggak bener, dan kayak ngambil cuti tuh kayak dipandang jelek gitu, kayak Mau ngapain gila ya lo ditanya cuti yang gitu. lemah, Misalnya ya. kayak tim yang lain lagi kerja keras lo malah cuti gitu-gitu. Terus mereka salah satu my first mentors that I'm still grateful for them. Pasti banyak banget yang diajarin ke aku, tapi other than that I have some lesson yang akhirnya membuat aku merasa oke, kayaknya kalau nge-lead company itu lebih banyak trust my gut deh. Nggak cuma ngedengerin orang, tapi mungkin difilter beberapa. Salah satunya tuh tadi karena mereka datang dari background yang hustle culture banget, dan aku itu datang dari background kuliah, dan kan backgroundnya masih kuliah sama belajar ya Mbak. Yang belajar itu nggak yang kayak tiap hari belajar gitu, kayak menurut aku belajar seperlunya, habis itu main-main, kalau ujian belajar lagi gitu-gitu. Jadi maksudnya lebih kayak work smart, play hard, I don't know what to say, maksudnya kayak lebih ada balance-nya gitu ya. Dan mereka tuh tiap ada tim kita yang cuti selalu yang kayak nanya ke HR, kok dia cuti sih gitu. Sampai HR gue tuh kayak, Kak, itu tuh hak karyawan. Cuti itu hak karyawan Cuti tuh gitu. nggak boleh ditanya lo mau cuti ngapain. Bener. Dan yang kayak sakit Nggak usah ngomong. dan kayak sakit aja tuh kayak kok dia sakit terus sih gitu. Terus kita kayak aduh gimana dong, kan kerja juga capek ya, apalagi building a beauty startup gitu. Terus sama kelamaan kesini akhirnya mereka nggak di Lashboss lagi. Pokoknya beberapa bulan itu aku ngerasa kayak ini tuh company yang bukan aku banggain gitu, ngerti gak sih? Karena mungkin produknya aku banggain, tapi secara company aku nggak bangga nge-lead Lashboss gitu. Karena kalau I put myself in my team shoes, would I be happy working here gitu. Jadi dari akhir tahun itu semua kebijakan yang aku ambil tuh lebih ke, karena belum banyak experience di pekerjaan lain, lebih kayak kalau aku taruh diri aku di sisi mereka, would I be happy about it gitu. Dulu tuh aku malah kayak pas kuliah high tuh sampai nggak bisa masuk karena sakit banget. Aku dipaksa buat ngurusin e-commerce gitu. Ya nggak mau lah gitu, nggak bisa, dan bener nggak akan efektif juga kerjanya gitu. Dan bener juga kayak soal KPI OKR kan ada trackingnya juga ya. Kita sekarang udah bisa lihat gitu kayak progresnya gitu. Dan I do believe that one day it's not gonna ruin my business gitu. Orang don't lie juga. exactly, jadi kayak dan kayak nggak mungkin lah buat to build a business atau to achieve something tuh cuma butuh 2 hari gitu. Itu kan something that they have to work on for days or months. Jadi I don't think them taking 1 or 2 days off tuh bikin company aku jadi bangkrut gitu. Kayak I think as simple as that. Tadi tuh Diva menarik banget mention satu keyword tentang bahagia. Ini masuk ke second section yang sudah disiapkan oleh Carol. Ini tuh dampak dan manfaatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal kebijakan-kebijakan dan mungkin kelonggaran-kelonggaran yang dikasih ke timnya, dampak seperti apa sih atau inisiatif ini tuh bisa berdampak ke produktivitas dan kebahagiaan karyawan gak sih sebenarnya? Kalau kamu kan happy, cuma aku pengen ngecek ya, tim kamu tuh gimana sih? Waduh, aku tahu tim kakku ada yang komen. Terus tuh, enggak, biasa aja. Tapi kayaknya kalau soal happy, I do believe my team is happy now gitu. Dari kerasa lah kayak dari gimana kita bekerja, nggak ada ketakutan satu sama lain, bener, dan open juga terhadap feedback. Mereka bisa kasih tau ke aku, atau kalau nggak enak bisa ke HR aku gitu. Itu sih, I think they are happy. Terus Kak, jadi aku juga pernah belajar dari beberapa mentor aku lah yang banyak berbisnis di D2C company gitu. Mereka tuh selalu ngomong, walaupun kita jualan produk, kita tuh bukan bisnis produk gitu. Bisnis kita tuh di orang-orang ini gitu. Jadi make sure yang kamu prioritasin tuh emang orang-orangnya. Karena kalau they're happy ya, they're happy doing it gitu. Last year my team tuh benci banget sama leadership ya. Even me too gitu. Kayak sampai aku tuh mau keluar, kayak apa aku kerja di corporate aja ya. Kayak aku udah pusing banget karena kayak aku nggak happy sama company-nya gitu. Tapi sekarang tuh I feel like I'm happy
Dan hal yang bikin paling dan juga damai itu karena kebijakan yang kita ambil itu tuh bikin kita bangga sama diri sendiri gitu. Aku balik ke Mbak Fira. Nah, jadi kan banyak ketemu nih sama Dutch Band Corporation, but you also met a lot of employees to gain feedbacks or gain insights for your, data collection purpose. So far gimana nih Mbak? Kalau kita ngelihat, kalau kamu ketemu orang-orang ini, what are the insight? Iya, beragam sih, beragam. Tapi memang again, yang join ke IBCW itu kan perusahaannya memang udah komit untuk memperbaiki kesehatannya, untuk workplace gender equality gitu. Tapi keren banget, aku seneng banget nih banyak belajar banyak strategi gitu. Tapi memang dari beberapa perusahaan yang member-membernya IBCW dan ketemu dengan women talentnya gitu, beragam. Yang ku bilang itu tadi, kadang-kadang masih ada leader-leader yang dan saya mungkin gitu yang masih nanya gitu ya, yang masih nanya. Kemudian tapi ada banyak juga yang pengaruh ke produktivitas itu meningkat memang ya, kalau mereka memperhatikan hal-hal yang memang menjadi haknya karyawan gitu. Contoh lagi, ini kita bicara masalah haid, belum bicara masalah perawatan anak. Kalau usia yang late 20, early 30 kan anak pertama harus adaptasi jadi ibu, masih kerja. Apa nih, gue harus ngapain gitu ya. Aku umur 25. Oh, oke. Mulai kerja langsung punya anak. Ya kan gitu. Kalau perusahaan tidak menangkap, ini talent gue bisa hilang nih gitu kan. Karena again di dunia patriarh ini, perempuan masih seringkali harus dihadapkan dengan pilihan gitu. Ngurus anak apa berkarir. Nanti kalau berkarir dibilang nggak sayang anak. Kalau kesini bayar cicilannya gimana gitu kan, anyway. Nah, itu di beberapa perusahaan sekarang sudah sangat aware dengan itu. Terbantu pandemi juga sih ya, ada flexible working arrangement. Itu satu. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang sudah menerapkan employer supported childcare. Jadi employer supported childcare ini juga jangan dibayangkan harus onsite ya, kayak di sini harus ada gitu, enggak. Tapi bagaimana ada mekanisme-mekanisme lain gitu untuk mempertahankan perempuan-perempuan ini tetap di dunia kerja. Itu juga bisa, itu juga bisa. Jadi ada beberapa model sebetulnya employer supported childcare ini nggak harus bikin onsite gitu, karena mahal banget ya nanti gitu. Jadi itu bisa dibicarakan. Nah, sebetulnya kebijakan-kebijakan seperti ini yang sudah mulai banyak aware gitu ya perusahaan-perusahaan. Bicara BUMN sudah ada surat edaran bahkan dari menteri untuk well-being, yang salah satunya adalah tentang supported childcare by the employee gitu. Nah, kalau penelitian sebetulnya sudah banyak Mbak Rika. Inclusivity policies itu menaikkan produktivitas. Dan loyalitas dari karyawan juga ke perusahaan yang berujung pada ya produktivitas. Jadi memang sekarang juga sudah bagus kan? Ujungnya bagus. Cuma memang kita harus bisa menarasikan logika-logika ini bisa. Iya, ada pakai Have to buy gitu kan ya. Halo ibu bapak, tolonglah gitu. Bahwa ini nggak akan, bener yang Diva bilang, nggak akan bikin rugi kok gitu. Justru nanti kalau banyak reimbesan medical gitu, itu juga harus dianalisa oleh HR-nya. Ini kenapa nih staff gue pada sakit-sakit? Oh iya, sebenarnya itu harus dianalisa juga ya. Itu harus dianalisa. Kenapa nih? Kok staff gue banyak yang reimbes dokter akhir-akhir ini? Lu sakit atau lu psikosomatis atau apa, itu yang harus teman-teman HR juga harus. Nah, itu harus dianalisa. Kan question karena masih nyambung gitu. Kita kan kalau Mbak Fira sendiri dari corporate members yang udah kerja bareng sama Mbak Fira banyak nih. Tapi kan kita mau menaikkan awareness supaya makin banyak decision maker di berbagai industri, nggak cuman industri yang kita tahu gitu ya.
untuk bisa menerapkan kebijakan yang sama. Itu gimana tuh Mbak caranya kita bisa melakukan itu? Yang pertama, mari kita berdoa kepada Amin. karena ini kerja panjang sih. Kita tahu bahwa ini mindset nih kan sudah beratus-ratus tahun gitu, dan kita sudah terbentuk gitu ya. Terus terang melihat komposisi pejabat negara yang sekarang aja gitu, yang baru diumumkan itu aku ngelihat kayak, menteri perempuannya cuma 5 dari 53. Anyway, ya itu kan juga masih jalan panjang buat kita. Di pemerintahan masih segitu, di dunia bisnis, let alone kita tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga masih jauh loh gapnya dari yang laki-laki. Secara nasional tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tuh 50%, 51, 52, 2004 ini, 2024. Sedangkan yang laki-laki tingkat partisipasi angkatan kerja udah 80-an persen. Itu diukur dari umur 16-an ya. Nah, gimana nih caranya? Karena sebetulnya ya itu tadi, males nge-hire perempuan bentar-bentar cuti haid, bentar-bentar hamil, terus bentar-bentar ngurus anak, nanti udah direkrut, udah dilatih resign karena punya anak pertama gitu. Nah, sebetulnya memang kerjanya kompleks sih. Internal perusahaan punya policy, tapi at the same time we have to enabling the environment which is society, dan itu butuh regulasi yang magnitudenya cukup luas, dan ini kerjaan di pemerintah gitu. Jadi semua harus main, pemerintah, swasta, dan perusahaan ya, internal perusahaan. Tapi yang aku suka banget dari Mbak Vira tadi tuh mengubah perspektif, which is kayak sebenarnya di luar kayak tugas pemerintah dan tugas korporasi gitu, pasti kita lebih banyak ngomong ke orang-orang yang memang kita kenal gitu, at least kayak decision maker, let's say CEO, laki-laki yang kita tahu, teman-teman kita, untuk mulai menerapkan kebijakan ini gitu. Betul. Oke. IBCW punya program khusus untuk leader laki-laki, namanya lelaki turut serta. Wah, keren. Jadi ngomongin gender, nggak cuma perempuan yang dicekokin terus. Ini ayo bapak-bapak kumpul ngobrol. Dan itu BOD-2 ngumpul semua, dan mereka tadinya jaim-jaim, tapi ya terima kasih loh bapak-bapak sudah bersedia untuk berkontribusi aktif, karena programnya setahun. Mereka ketemu 2 bulanan untuk ngobrol. 20 bapak-bapak. Seru nih, soalnya bisa disambungin sama kayak peran yang setara di rumah. Betul. Sama kan sebenarnya. Semua Perspektif berawal itu. dari rumah. Ya kamu yang bilang tadi kan Iya, kalau dari Sesuai. rumah udah di train Agak seperti susah itu, ya keluar juga perspektifnya, betul. pasti akan. Tapi terus ketabrak sama yang di luar ya, karena yang di luar Iya. trainingnya beda lagi. benar. Diajarinnya beda lagi gitu. Oke, aku mau nanya ke Diva nih. Kalau di Last Boss sendiri gitu, apa sih harapan kamu di masa depan nih nanti untuk Last Boss? Kan kita harus berpikir bahwa Last Boss akan menjadi besar, let's say, hopefully nanti jadi yang terbesar di Asia Tenggara atau di dunia gitu kan, bukan bulu mata Dunia dong. dunia ya. Menumbuhkan bulu mata alias tidak cuma untuk wanita dan pria juga. Betul. Kalau dari kamu sendiri, apa sih kayak harapannya untuk kesejahteraan karyawan? Sebagai CEO pasti kamu punyalah beberapa tujuan kedepannya yang kamu bisa share sama kita, dan supaya bisa didengar sama teman-teman yang sama gitu posisinya kayak kamu, yang bekerja di dunia beauty, yang menjadi pioneer di beauty industry. Yang pertama mungkin emang experience tuh nggak semua punya equal experience ya. Nggak semua bisa ngedapetin pengalaman jadi A, jadi B, jadi C. Tapi mungkin kalau kita bingung in making a decision, just put ourselves in their shoes gitu. If I'm a member of this, would I be happy with this policy gitu? Would that make me more productive? Would that make me more loyal to the company gitu? Jadi mungkin itu jadi kayak guide paling simple buat ambil keputusan-keputusan yang lebih baik buat tim member kita. Dan yang kedua juga, sebenarnya ini juga unik ya Kak. Jadi aku tuh juga banyak banget dapet kayak guidance gitu ya dari pembisnis lain gitu yang kayak, Div nggak boleh kayak gini karena nanti kalau kayak gini terus karyawan kamu masih 15, kalau 200 gimana, kalau 1000 gimana, kalau ada 1000 orang, 200 orang yang cuti dari 1000 dan lain-lain gitu. Jadi kayak banyak banget kayak feedback yang aku juga mikir kayak iya bener ya, apa kalau aku malah
apa namanya, lebih santai gitu, kasih cuti atau apa, itu malah bikin nggak produktif nanti ya kalau, karyawannya udah banyak, stakes-nya lebih high gitu. But then, again, aku mikir juga, I think doing it the old way, it's not gonna give you a best result gitu, ngerti gak sih? Kayak kita kan di generasi yang berbeda, di zaman yang berbeda, berhadapan dengan orang yang berbeda juga gitu. Jadi, why do I have to do it the old way kalau misalnya ternyata masih banyak banget cara-cara yang lebih bagus di luar sana gitu. Iya, jadi what I wish for is aku berharap aku sebagai leader bisa ambil good decision buat Lashboss dan Lashboss dan company-company lain yang ngelakuin hal yang sama di luar sana juga bisa buktiin kalau misalnya kita bisa kok jadi $1 million company or even more dengan policy-policy perusahaan yang baik buat team membernya gitu. Kenapa jadi jahat? Betul. Kalau dari Mbak Fira sendiri, gimana nih harapannya? Mungkin sebelum kita closing bisa sama-sama disampaikan juga kayak Giva tadi. Harapannya untuk leaders-leaders yang seangkatan sama saya, langsung gitu, yang seangkatan sama saya dan mungkin di atas lebih senior, buka mata, buka hati dan mau mendengarkan sih, mau mendengarkan. Tapi karena benar seperti yang Diva bilang, sekarang zamannya udah beda, yang dihadapi tantangannya juga beda gitu. Dan let's change the system supaya karyawan atau pekerja-pekerja yang kita itu loyal gitu terhadap perusahaan. Nggak perlu intimidasi yang kalau lu cuti adalah orang lemah, cuti adalah untuk orang-orang lemah, enggak kayak gitu gitu. Apa itu sih, terus belajar dan mau buka mata dan buka hati gitu ya, mau buka telinga. Just try to listen not to reply. Listen to understand, itu sih. Dan satu lagi, aku sepakat sama yang dibilang sama Diva untuk apa, put yourself in their shoes gitu ya. Tapi jangan lupa kadang-kadang mereka berasal dari kelas sosial atau punya privilege yang berbeda. Jadi kadang-kadang juga kayak baik-baik aja kok gitu. Tapi ya being empathy itu juga penting. Bukan hati tadi ya. Hati. Mungkin aku nambahin dikit kalau dari sisi aku sendiri, your biggest asset if you own a company is basically your employees. Try to be as human as possible. Dan kalau ngomongin kayak soal perempuan, tadi aku sempat mengangkat topik dimana kayak aku takut banget kalau punya anak aku nggak dapat opportunity. Try to be a leader who is compassionate enough to understand that gitu kan. Dan coba bikin sistem pekerjaan yang bisa sama-sama membangun trust antar tim dan leadernya tanpa harus curigation gitu ya. Kalau cuti gitu kayak lu cuti gak kerjaan lo kayak itu udah kayak zaman dulu banget. So I guess with the framework and system yang kita punya sekarang, we can definitely do a better way of being a leader lah gitu. Thank you banget udah bersedia hadir jadi narasumber di sini. Semoga kayak apa yang kita obrolin ini resonate ke banyak orang dan didengarkan oleh banyak decision maker di luar sana juga. Dan mudah-mudahan kita bisa merubah mindset dan sistem juga pelan-pelan bareng-bareng ya. Thank you so much ya Diva. Thank you. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya begitulah pembahasan kita tentang cuti haid yang kadang-kadang ada dan tiada gitu ya. Thank you banget udah dengerin. Jangan lupa untuk nonton the next Beyond the Convo episode by Girls Beyond.